Salam, Horas, Majua-jua, Jua-jua, Yahoo, Ahoy, Rahayu, Salpe, salam keselamatan. Kita bertemu dalam kesempatan ini untuk merenungkan apa yang menjadi epistel untuk tanggal 15 Februari tahun 2026, minggu yang kita sebut namanya Estomihi. Ya, Tuhanlah gunung betuku katanya. Dan mudah-mudahan kita diberkati Tuhan dengan pertemuan ini, dan kita saling memperkaya pemahaman kita tentang firman Tuhan tersebut. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan Tuhan sebagaimana dikatakan Paulus ke jemaat di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih ditentukan dari kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 44 sampai ayat 51. Yaitu bagian akhir dari perikop tentang nyanyian syukur Daud di dalam 2 Samuel 22 yang terdiri dari 51 ayat itu. Kita baca mulai ayat 44 sampai akhir. Dan engkau, artinya Tuhan, meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan Jehovah hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan engkau Tuhan telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau Tuhan telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan Jehovah di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, menghayati, memahami, dan juga melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami, cerahi pemahaman kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu tersebut dan dapat mengikut Engkau lebih baik lagi dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam Yesus Kristus, dimuliakanlah namamu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kepada kita diberikan tema diambil sebenarnya dari Evangelium untuk minggu ini dari Matius atau Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, tentu saja tema itu dapat kita pahami sebagai Tuhan dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan besarnya. Mudah-mudahan cocok
Tolong perbaiki kalau kurang. Di dalam firman yang kita bacakan tadi, Daud mengubah suatu mazmur, ya. Di penghujung hidupnya sudah semakin tua, dan dia mencoba merenungkan semua perjalanan hidupnya, dari mulai masuk di dalam kancah perjuangan untuk bangsanya Israel di zaman Saul masih menjadi raja, dan kemudian Saul tersingkir dan dia menjadi raja. Dan di dalam perjalanan hidupnya itulah Daud merasakan pergumulan hidup yang luar biasa yang menghantar dia mengaku sebagaimana disaksikan di dalam 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 51 ini. Suatu pengalaman kesimpulan hidup yang luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Hampir setiap kalimat, setiap ayat, ya, menyatakan pengaduannya kepada Tuhan, dan perbuatan Tuhan membuat dia, menolong dia, sehingga benar-benar menjadi raja yang terberkati. Daud merasa penting merumuskan mazmur yang sangat padat isinya ini, walaupun dia tidak menyebut nama-nama pengalaman yang melatar belakangi kalimat-kalimat yang diutarakannya di sini, sebagai persiapan terhadap penggantinya, anak-anaknya. Kalau Adonia juga lolos menjadi raja, memang dia harus memperhatikan ini. Tetapi Daud kan kita tahu cenderung bahwa anaknya Salomo dari istrinya Batseba lah yang akan menggantikannya menjadi raja. Dan tidak lama lagi sesudah 2 Samuel 23 dan 24, ya, sudah diberitahukan hari tua Daud dan soal penggantinya. Jadi sangat bijaksanalah apabila seorang raja yang sudah ujur, yang sudah tua, mampu memberikan garis besar pengalamannya bersama Tuhan, di mana dia diberkati dan kemuliaan Tuhan dirasakan dalam kehidupannya, dan kemuliaan Tuhan betul-betul berjalan dalam perjalanan sejarah, bukan hanya dalam sejarah sewaktu masih dia hidup, tetapi terus sampai kepada keturunan-keturunannya, anak cucunya, selamanya, untuk selamanya katanya. Sehingga mazmur ini juga, terutama ayat 51, menunjuk kepada pengharapan Mesias, pengharapan Raja kekal yang diharapkan Daud sesuai dengan janji Tuhan, dilahirkan dari keturunannya. Kita tahu kan di 2 Samuel 7, ya, bahwa tahtanya akan tahta yang kekal, kan kayak gitu, diberkati oleh Tuhan. Jadi sungguh luar biasa memang. Ada di 2 Samuel 7 kan janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Dikatakan bahwa kerajaanmu akan kokoh, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 16 ini, di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.
Jadi Mazmur ini ditujukan juga agar para generasi berikutnya, penggantinya, tetap takut akan Tuhan, sehingga tahta yang diserahkan Tuhan kepada mereka, keluarga Daud yang dilindungi Tuhan itu dapat kokoh, ya, dan tahta Daud itu kokoh untuk selama-lamanya. Itulah makna daripada firman yang sampai kepada kita, sehingga cocok dengan minggu Estomihi, yakni minggu yang menekankan bahwa Tuhanlah gunung batu daripada orang-orang percaya, kan kayak gitu. Jadi kita baca Tuhanlah gunung batu dan kubu pertahananku, itu artinya Estomihi, kan. Tuhan magawi pertano batuan dia. Memang firman ini mengumandangkan tentang tindakan-tindakan Tuhan dan harapan-harapan kepada Tuhan, bahwa dialah gunung batu yang terus mempertahankan kemuliaan Tuhan, dan manusia diharapkan juga hidup di dalam kemuliaan Tuhan tersebut. Kita baca di ayat 44 bahwa Daud menyaksikan Tuhan itu meluputkan dirinya dari perbantahan bangsanya. Tuhan memelihara Daud sebagai kepala atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak dikenalnya menjadi hambanya. Ya, terus terang setelah pergantian Saul oleh Daud, perbantahan antara bangsa Israel dapat diselesaikan, sehingga kerajaan Hebron yang dipimpin Daud selama 7 tahun di Hebron itu bisa menyatu dengan kerajaan yang dipimpin oleh Saul dari Gibea Saul sebenarnya waktu itu, sehingga ada Israel Raya yang bersatu dan menyatu. Itu menghilangkan segala sesuatunya tentang perbantahan bangsa Israel yang terdiri dari 13 marga itu. Memang perbantahan itu kambuh lagi setelah Daud. Ya, setelah Daud meninggal dunia, diganti Salomo, dan Salomo tidak bisa mewariskan kerajaan yang utuh kepada anaknya Rehabiam, karena Rehabiam menjadi sumber perpecahan daripada bangsa itu. 10 marga menjadi kerajaan Israel Utara di bawah pimpinan Jerobeam, dan 3 marga di bawah kepemimpinan Rehabiam, ya. Di utara Jerobeam, di selatan Rehabiam. Dan itu sangat disesalkan, dan itu terjadi karena mereka tidak menghayati dan mengamalkan apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmurnya ini, sehingga perbantahan bangsanya yang sudah sempat selesai sembuh kambuh lagi. Ini Indonesia yang sudah hampir 100 tahun menjadi bangsa satu, yang menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, harus, ya, berhasil mempertahankan lenyapnya perbantahan di tengah-tengah bangsa kita. Dan demikian juga di keluarga-keluarga orang Kristen di Indonesia, terutama orang Batak, lenyapkan segala perbantahan di antara keluarga-keluarga. Ya, nggak ada gunanya berbantah-bantah yang marah-maranggi, yang adik abang yang bermarga-marga satu sama lain. Dan yang paling indah adalah bahwa setelah lenyap memang perbantahan antara pengikut Saul dengan pengikut Daud, dan ada damai di kalangan bangsa itu, kekuatan militer Daud itu sangat ternyata, sehingga Daud terpelihara, ya, menghadapi segala
serangan-serangan dari kepala-kepala suku yang ada, yang mau melawan Daud, dan bangsa yang tidak dikenalnya pun menjadi hambanya. Ya. Waktu itu Moab, Amon, ya, dan bangsa-bangsa lain tunduk menjadi ya kepada bangsa Israel, dan sehingga dapat dikatakan menjadi hambanya. Jadi ada Libanon, ada Asur, semuanya itu tidak mengadakan peperangan kepada Daud, sehingga kalau dikatakan hamba menjadi abdinya, ya bayangkanlah bahwa perdagangan bisa berjalan dengan normal kalau ada hubungan baik dengan luar negeri. Daud mengambil kayu-kayu aras dari Libanon untuk persiapan pembangunan bait Allah oleh anaknya Salomo, kan kayak gitu. Jadi orang-orang asing itu bergetar kalau melihat orang Filistin. Setelah Daud menjadi orang Filistin dengan sendirinya ciut, ya. Dulu masih melawan, mengadakan pemberontakan. Tapi setelah Daud resmi menjadi Raja Israel Raya, mereka ciut dan tidak mau lagi melawan, ya, karena mereka sudah ciut keluar dari kota kubu mereka dan mengatakan lebih baik kerjasama dengan Daud. Itu indahnya memang. Kalau bangsa Tuhan kuat, itu berarti mengajak orang lain hidup dalam damai, dan bangsa Tuhan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, kan kayak itu. Jadi ya benarlah yang dikatakan Daud itu Tuhan hidup, bukan Tuhan kayak kita mati, ya. Tuhan kita itu hidup sampai sekarang. Makanya benteng kita itu bukan tembok yang mati, ya, bukan gunung batu yang mati, tapi yang hidup, ya. Kalau ada gunung batu yang hidup, ya bisa saja itu meletuskan kayak gitu. Kalau amarah, kalau Tuhan kita itu dihina, memang dia amarah, dan kita tidak diizinkan memang melampiaskan amarahnya itu kepada bangsa-bangsa lain, karena baginya lah pembalasan, kan kayak gitu. Namun Tuhan kita itu dapat menjadi benteng kehidupan kita, ya, dan menjadi gunung batu keselamatan kita. Banyak sekali peristiwa dalam hidup Daud bahwa dia bisa selamat dari serangan-serangan musuh oleh karena perlindungannya ada di dalam gua, di dalam gunung atau di balik gunung, kan kayak gitu. Jadi Tuhan telah menyertai Daud, dan walaupun begitu jahat si Saul itu sama dia, Daud tidak mau mengadakan pembalasan kepada mertuanya tersebut. Memang Saul itu adalah mertua Daud, kan? Karena ada putri Daud menjadi istrinya, sayang tidak ada keturunan mereka. Ya, jadi dari sudut keluarga juga Daud itu adalah pewaris tahta Saul, ya, dari sudut putri Saul. Oke. Dan Tuhan yang meninggikan Daud itu, Tuhan sendiri yang mengadakan pembalasan kepada Saul yang selalu menjahati Daud, kan? Itu dari sejarahnya kita baca aja, dari kitab Samuel 1 Samuel, 2 Samuel, dapat kita baca kok bagaimana Saul memburu Daud, tapi Daud selalu mengasihani, melindungi nyawa Saul, dan mengatakan tidak boleh ada yang membunuh raja yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga sewaktu ada yang melapor bahwa Saul itu sudah mati olehnya, katanya, sehingga yang melapor itu hukum mati, kan? Padahal Daud memang bunuh diri. Tapi karena anggar jauh dia mengatakan aku lagi membunuh, dianggapnya dia akan berjasa. Lalu dihukum matilah yang melapor itu. Karena Daud tidak mau menghilangkan nyawa orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Daud dapat membaca dalam perjalanan hidupnya bahwa
Bangsa-bangsa sudah ada di bawah kekuasaannya. Ya, bangsa-bangsa. Baca itu dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel. Dan bagaimana dia mengalahkan bangsa Amon, bangsa Moab, ya, bangsa-bangsa lain seberang Yordan, kemudian mengalahkan Filistin yang selalu memberontak, dan mereka tunduk akhirnya kepada kekuasaan Daud. Ya, Tuhan meninggikan Daud untuk mengatasi mereka semua. Semua yang melawan Daud itu. Daud selalu terluput dari para penindas, termasuk terluput dari tangan anaknya Absalom yang mau membunuh Daud sendiri, kan kayak gitu. Ya, jadi sungguh sangat beralasan memang Daud menyanyikan syukur bagi Tuhan, menulis mazmurnya ini, ya, mengumandangkannya di antara bangsa-bangsa, walaupun waktu itu belum ada bait suci, tetapi sudah dia sediakan kemah pertemuan, tempat tempat Daud perjanjian itu, dan di sana dia mengumandangkan nyanyian-nyanyian pujian itu. Jadi mazmur-mazmur Daud itu dikarang sudah ada sebelum ada bait suci yang didirikan oleh Salomo, kan kayak gitu. Itu sebagai persiapan kehidupan beribadah dari para orang-orang Israel, mengagungkan Tuhan yang maha pembela bagi mereka. Ya, Tuhan mengaruniakan memang keselamatan yang besar kepada Raja Daud yang diangkat oleh Tuhan. Ya, menunjukkan kasih setia, bukan hanya agape, bukan hanya Ahab, atau cinta kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada Daud, tetapi kasih setia, hesed. Artinya kasih setia, kasih yang terus berkesinambungan, tidak putus-putus. Tidak ada alasan memutus kasih Tuhan itu kepada Daud yang dikasihi Tuhan. Ya, dosa Daud pun keterangan Batsheba tidak memutus hubungan kasih Tuhan kepada Daud. Jadi konsisten. Memang Daud walaupun jatuh ke dalam dosa, dia kembali kepada Tuhan, menyesali dosanya, kan kayak gitu. Sehingga ada timbal baliknya. Dan yang paling indah adalah bahwa Daud juga sudah mengharap bahwa dari anak cucunya ada yang akan diurapi. Yang diurapi itu namanya Mesias, yang akan memerintah kerajaan Daud selama-lamanya. Dan itu termasuk kerajaan Tuhan, ya. Dan itulah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Makanya mari kita selaku pengikut Yesus Kristus menghitung-hitung hari-hari kehidupan kita, melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu, yang enak atau yang tidak enak, dan bagaimana Tuhan menolong kita bebas dari segala pergumulan itu dan bisa lolos sampai sekarang. Ya, kita mengalami pengalaman hidup yang beraneka ragam memang, tetapi kita syukurilah Tuhan yang maha kuasa itu, yang memberikan bagian kita masing-masing sehingga bisa kita mengenal Tuhan kita yang maha kasih dan sungguh menunjukkan kasih setianya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Mudah-mudahan bangsa Israel zaman sekarang ini semakin melihat bahwa Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang telah diurapi oleh Tuhan menjadi Mesiasnya. Dan orang Kristen memang mengakuinya sebagai penyataan Tuhan. Dan orang Israel mengakui bahwa Tuhan telah mengalahkan dosa, sumber maut kepada bangsa Israel, sehingga mereka mau bertobat mengikut Yesus Kristus dan tidak lagi menjadi bangsa yang terkutuk. Ya, sejak Yesus ditangkap atau sebelum ditangkap kan Yesus sempat mengutuk bangsa Israel. Ya, mengatakan bahwa ini bait suci akan diruntuhkan dan tidak ada dua batu bertindih di sana. Kalau bait suci ketiga masih belum bisa dibangunkan, ya, dibangun kembali,
Bangsa Israel harus sadar bahwa bait suci agung yang telah didirikan oleh Tuhan adalah dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak perlu lagi ada bait suci ketiga sebenarnya yang dimana dan mesbah-mesbah tempat mengorbankan lembu-lembu sapi. Walaupun sekarang sudah ada anak lembu merah pertanda bahwa sudah bisa dibangun oleh Allah. Mohon bangsa Israel juga mempertimbangkan bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah memenuhi semua syarat pengharapan bangsa Israel di zaman sekarang ini. Kalau bangsa Israel masih menolak Tuhan Yesus Kristus di zaman modern abad 21 ini, hati-hati, murka Tuhan Yesus Kristus bisa datang kembali. Mari kita doakan bangsa Israel yang sekarang tetap jaya, tapi jaya juga dalam mengenal Yesus Kristus, anak Allah, ya, firman Tuhan yang menjadi manusia itu. Mari kita hitung-hitung hari kita dengan penuh berkat, penuh penyertaan Tuhan, sehingga kita mengaku mampu mengatakan bahwa Tuhanlah estomihi bagi kita, Tuhanlah gunung batu kita, dan Dia benar-benar mulia dalam kehidupan kita oleh karena karya-karyanya yang betul-betul menyelamatkan kita. Kita sudah diselamatkan dari kungkungan kematian, dari belenggu kematian kekal itu. Kita sudah diselamatkan dari kutuk dosa, kita sudah diselamatkan dari dunia yang jahat ini, sehingga kita bisa hidup dalam kerajaan surga untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya kami disentuh oleh firman-Mu untuk menyadari betapa besarnya kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu kepada kami, sehingga kami lolos melintasi semua pergumulan hidup yang sangat berat di dunia ini. Tolonglah seluruh umat Kristen di dunia Tuhan, agar mereka bisa mengalahkan segala tindakan dunia ini yang menyesah orang Kristen, yang selalu memburu-buru sama seperti hamba-Mu Daud diburu-buru waktu itu. Loloskan orang Kristen untuk membangun kerajaan-Mu di dunia dan dimuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kami mohon jangan lupa subscribe dan menyebarkan video ini serta mengkomentarinya. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.